Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ednews kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual. Bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi, 15 Desember 2025, mahasiswa KPI 5A seperti biasa sudah memasuki kelas untuk melanjutkan menjalankan tugas dari Bapak dosen Adi untuk melakukan penayangan kegiatan jurnalistik investigasi pada setiap kelompok masing-masing yang sudah mereka lakukan selama 2 minggu. Nah pemirsa, dimulai dari kelompok 3 yaitu membahas tentang berita investigasi sekolah pinggir jalan di kawasan Cicerih. Kelompok 3 ini melaksanakan aktivitas investigasi dengan fokus pada keberadaan sekolah pinggir jalan di kawasan Cicerih. Investigasi ini bertujuan untuk mengungkap realitas pendidikan alternatif bagi anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Kegiatan ini diawali dengan observasi langsung ke lokasi sekolah tersebut, mencermati kondisi lingkungan belajar, sarana prasarana, serta interaksi antar pengajar dan juga peserta didik. Kelompok 3 kemudian melakukan wawancara dengan pengelola sekolah, relawan pengajar, dan juga orang tua dari anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa sekolah pinggir jalan hadir sebagai bentuk kepedulian sosial untuk memberikan akses pendidikan dasar bagi anak-anak jalanan dan juga keluarga kurang mampu. Namun, keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan dana, serta kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi tantangan utama yang dihadapi. Kelompok 3 juga belajar mengembangkan empati, kepekaan sosial, serta kemampuan menulis berita investigasi yang tidak hanya informatif, akan tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan mendorong kepedulian publik. Nah pemirsa, selanjutnya dilanjutkan penayangan pada kelompok 2 tentang berita investigasi ketidakmerataan penerima KIP di kampus UIN Banten. Kelompok 2 melakukan investigasi ini dengan mengangkat isu ketidakmerataan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP di kampus UIN Banten. Kegiatan ini diawali dengan pengamatan terhadap realitas sosial di lingkungan kampus, di mana masih ditemukan mahasiswa dengan kondisi ekonomi kurang mampu, namun tidak menerima bantuan KIP. Berdasarkan temuan awal tersebut, kelompok ini menyusun rencana investigasi untuk menelusuri penyebab dan mekanisme distribusi bantuan tersebut. Proses investigasi ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima KIP, mahasiswa yang tidak menerima KIP, serta pihak terkait di lingkungan kampus. Selain itu, kelompok juga mempelajari dokumen dan pedoman resmi terkait syarat dan prosedur penerimaan KIP. Dari hasil investigasi ini ditemukan adanya persoalan dalam pendataan, sosialisasi, dan transparansi seleksi penerima bantuan. Aktivitas ini juga memberikan pelajaran penting bagi kelompok tentang peran jurnalisme investigasi sebagai alat kontrol sosial, sekaligus melatih kepekaan terhadap isu keadilan dan kebijakan publik di dunia pendidikan. Nah pemirsa, selanjutnya penayangan yang terakhir yaitu dari kelompok 1 membawakan berita tentang investigasi balap liar di kawasan KP3B. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis praktik ini, kelompok 1 melaksanakan aktivitas investigasi jurnalistik dengan mengangkat fenomena balap liar di kawasan KP3B. Aktivitas ini diawali dengan diskusi internal kelompok untuk menentukan sudut pandang pemberitaan serta merumuskan fokus masalah yang akan diteliti. Keamanan dan ketertiban masyarakat
Setelah itu, kelompok ini melakukan observasi langsung ke lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, khususnya pada waktu malam hingga dini hari. Selama proses observasi, kelompok ini juga mencatat situasi lingkungan, pola aktivitas pelaku balap liar, serta respon masyarakat sekitar. Untuk memperkuat data, kelompok juga melakukan wawancara dengan warga yang terdampak, pengguna jalan, dan hingga keamanan setempat. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa balap liar tidak hanya mengganggu ketenangan masyarakat, akan tetapi juga menimbulkan rasa takut, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mencerminkan lemahnya pengawasan di luar publik. Melakukan aktivitas ini juga kelompok memperoleh pengalaman langsung tentang pentingnya ketelitian, verifikasi data, serta tanggung jawab sosial dalam menyusun laporan investigasi yang akurat dan berimbang. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Pandia pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.